Hey ho Sobat Factors, kembali lagi di channel Fakta Fiktif. Kebangkrutan merupakan suatu hal yang sangat tidak diinginkan oleh siapapun. Apalagi kalau kamu adalah seorang businessman atau kamu seorang pemilik perusahaan besar. Tentunya bangkrut akan menjadi momok yang menyeramkan, bukan? Perusahaan besar maupun orang yang mengalami kebangkrutan akan menyebabkan mereka menutup aktivitas usaha maupun keseharian mereka, serta akan ada banyak dampak tidak enak yang terjadi, seperti banyak karyawan yang terpaksa harus di-PHK, kemiskinan, dan masih banyak yang lainnya. Namun, bagaimana kalau yang mengalami kebangkrutan adalah sebuah negara? Apakah masyarakatnya akan di-PHK juga? Atau masyarakatnya disuruh pindah? Nah lo, mari kita simak pembahasannya di video berikut. Cus, let's do this, shall we? Apabila suatu negara mengalami bangkrut, tentunya masyarakat atau penduduknya tidak akan disuruh untuk pindah ke negara lain ya guys. Suatu negara dikatakan bangkrut apabila mereka sudah tidak mampu untuk membayar utang luar negeri, sementara keadaan ekonomi di negara itu mengalami kekacauan. Akibat dari tidak mampunya untuk melunasi utang luar negeri, maka negara itu akan dimasukkan ke dalam negara blacklist oleh dunia, sehingga akan sulit di kemudian hari untuk mendapatkan pinjaman lagi dari luar. Sementara ekonomi di dalam negara tersebut sedang tidak stabil, dan salah satu jalan keluarnya adalah dengan melakukan pinjaman luar negeri. Namun, karena mereka sudah terkena blacklist, maka hal itu akan sangat sulit ya guys. Hal ini sama jika kamu memiliki hutang, namun tidak mampu membayar atau melunasinya. Kamu akhirnya akan dikenal sebagai orang yang sulit untuk membayar hutang. Sehingga, ketika kamu mau melakukan gali lubang dan tutup lubang untuk membayar utang yang satu, kamu akan sangat kesusahan karena dirimu sudah terbranding dengan kesan negatif, yaitu tidak mampu untuk membayar hutang. Pertanyaan umum yang paling sering muncul dan paling sering ditanyakan adalah, kenapa sih negara tidak mencetak uang aja yang banyak, biar negara bisa melunasi hutang-hutangnya? Secara nalar mungkin agak masuk akal, karena dengan banyaknya uang yang tercetak, maka negara bisa melunasi hutang-hutangnya kan? Tapi pada kenyataannya tidak sesederhana itu guys. Jika terlalu banyak dan melebihi batas yang telah ditentukan dalam mencetak sebuah uang, maka yang terjadi adalah peredaran uang akan terlalu banyak dalam sebuah negara. Nah, kalau peredaran uang sudah terlalu banyak dalam sebuah negara, nilai dari uang tersebut akan mengalami penurunan, dan harga-harga barang yang ada akan mengalami kenaikan secara drastis, sehingga uang dengan jumlah banyak hanya akan sia-sia, bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Maka dari itu, diperlukan keseimbangan antara jumlah barang dan jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan tidak boleh seenaknya mencetak uang sesuka hati. Atau sederhananya, yang ada negara kita hanya akan dipenuhi dengan uang, dan uang. Sementara komoditas dan harga-harga pangan atau harga barang di negara tersebut akan mengalami kenaikan, dan uang itu sendiri tidak akan bernilai apapun karena jumlah yang beredar terlalu banyak. Kembali ke topik lagi, jika negara mengalami kebangkrutan, maka yang mungkin akan terjadi adalah masyarakat akan kembali menggunakan sistem barter, seperti di Venezuela ketika mereka mengalami krisis moneter. Masyarakat akan kembali ke zaman nenek moyang dahulu, yaitu saling menukar barang dengan barang lain yang mereka butuhkan. Selain itu, lembaga keuangan seperti perbankan dan lainnya juga akan mengalami kemunduran, serta juga aktivitas-aktivitas dalam suatu negara akan sangat terhambat, seperti sekolah-sekolah, rumah sakit, dan pelayanan umum yang lain akibat
dari kegagalan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Nah, itulah sekilas yang akan terjadi ketika suatu negara mengalami kebangkrutan. Terima kasih sudah selalu mendukung Fakta Fiktif untuk terus berkembang dan menyajikan konten yang menarik serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan Sobat Factor semua di rumah. Thanks for watching and see you in the next video. Dukung terus channel Fakta Fiktif agar bisa berkembang dan bisa selalu menyajikan informasi yang unik serta menarik untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan Sobat Factor semua di rumah dengan cara klik like, komen, subscribe, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video kami ya guys. Just enjoy watching!